Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi kedua sekaligus sesi terakhir dari seri inferensi logika. Jadi kita telah melihat apa yang disebut argumen, yaitu sederetan proposisi-proposisi yang kita sebut hipotesa, dan satu proposisi yang kita sebut kesimpulan. Kapan dia valid, kapan dia tidak valid, dan kita telah bisa membuktikan validitas argumen. Pada hari ini kita akan mencoba membangun argumen yang valid, dimulai dari argumen yang proposisi yang diketahui dulu kebenarannya, lalu kita perlu membangun terus hipotesa berikut sampai akhirnya kita pada kesimpulan dan keseluruhan argumen valid. Caranya bagaimana? Ada aturan-aturan inferensi logika yang kita perlu ketahui supaya kita bisa selalu mengambil atau menciptakan hipotesa yang tetap true, yang sehingga argumennya tetap valid. Jadi setelah itu kita membangun argumen. Tentu saja tujuannya kita membangun argumen yang valid. Aturan pertama disebut modus ponens. Modus itu sebenarnya adalah cara yang memberikan afirmasi. Jadi dia punya dua buah hipotesa, sebuah implikasi, dan yang kedua itu adalah dasar dari implikasi, dan Q-nya adalah kesimpulan. Oke. Bagaimana cara kita membuktikan ini? Ya kita buktikan bahwa konjungsi dari kedua hipotesa ini berimplikasi Q adalah sebuah tautologi. Misalkan P adalah hujan turun, Q adalah kebun basah. Nah, kalau diketahui bahwa implikasi ini true dan diketahui bahwa hujan turun betul, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebun basah itu adalah kesimpulan yang valid. Oke, hati-hati, ini ada bodongnya ya, ada KW-nya dia. Hati-hati, ini bukan begini ya. P berimplikasi Q, lalu Q benar, apakah kita bisa mengambil kesimpulan P? Tidak bisa. Jadi kalau kebunnya basah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa hujan turun. Oke, hati-hati di situ. Oke, kita teruskan. Yang berikut adalah modus tollens. Nah, kalau P berimplikasi Q, Q-nya nggak benar. Oke. Not Q-nya yang benar, yang true, berarti Q-nya nggak benar ya. Kalau Q tidak benar, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P tidak benar. Jika hujan turun, kebun basah, kebun tidak basah, kita bisa mengambil kesimpulan hujan tidak turun. Tautologi yang dibuktikan adalah ini. Ini sudah pernah dibuktikan ya, tapi kalau kalian mau silakan buktikan sekali lagi. Kemudian penambahan, kalau kita punya proposisi P, maka kita bisa mengambil kesimpulan P or Q. Q-nya apa saja, apakah true, apakah false, tidak masalah, karena sudah ada P yang true. Demikian juga dia bisa kita buat disjungsi dengan sesuatu yang di depannya. Ini sebenarnya adalah salah satu hukum ya, hukum komutatif. Nah, kalau kita punya konjungsi antara P dengan Q, ini kita tahu dia adalah true, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P adalah true. Dan juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Q juga true. Karena apa? Karena kalau P and Q adalah true, maka dua-duanya harus berupa true. Ini adalah tautologi yang perlu dibuktikan. Ini disebut silogisme disjunctive. Sebenarnya silogisme itu cuma berarti dia adalah argumen dengan dua buah hipotesa ya, satu kesimpulan. Jadi sebenarnya ini juga tadi mana itu modus ponens, modus tollens juga adalah silogisme ya. Oke, jadi ini salah satunya adalah sebuah disjunctive, ada or. Nah, kalau P or Q adalah true, lalu P-nya nggak benar, ya, not P yang adalah true, berarti P-nya nggak benar, maka Q harus benar. Q harus true. Ini masuk akal ya. Satunya silogisme hipotesis,
Kalau P berimplikasi Q dan Q berimplikasi R, dua-duanya true, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P berimplikasi R. Ini tautologi yang bisa dibuktikan. Kalau P-nya true, Q-nya true, ingat ya, kalau dia valid berarti apa? Semua hipotesanya true, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P and Q juga true. Ini adalah dilema, oke? Kalau P berimplikasi R, Q juga berimplikasi R, apapun itu, salah satu P-nya true saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwanya R-nya true. Atau Q-nya true saja kita bisa mengambil kesimpulan R-nya true. Atau apalagi dua-duanya true. Ini resolusi. Kalau P or Q itu true, tidak negasi dari P atau R itu adalah true, maka Q or R itu pasti true. Kenapa? Karena pasti salah satu di sini ada yang true, ada yang false. Salah satunya pasti true. Oke, jadi saya ingin mengingatkan dari buku Ibu Teresia, ketika kita membangun diskusi, kita mulai dengan pernyataan yang diterima kebenarannya, lalu kita lanjut dengan argumentasi, gitu. Dengan kata lain, kita membangun hipotesa-hipotesa baru sampai akhirnya kita mencapai kesimpulan. Bagaimana kita membangun argumentasinya ini? Kita menggunakan aturan-aturan atau inferensi logika. Jadi langkahnya bagaimana? Definisikan dulu semua proposisi atom, lalu tulis semua yang diketahui. Setelah itu gunakan aturan-aturan untuk mencapai suatu kesimpulan. Aturannya mulai dengan menciptakan hipotesa baru yang bernilai true, kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Oke, langsung saja kita melihat sebuah contoh. Dalam usaha mencari bug debugging dari suatu program, diketahui ada variabel yang belum dideklarasi atau ada kesalahan sintaks. Jika ada kesalahan sintaks, maka apa itu? Ada semikolon yang belum ditulis, semikolon itu titik koma ya, atau ada nama variabel yang salah diketik. Tapi diketahui juga tidak ada semikolon yang belum ditulis dan diketahui tidak ada nama variabel yang salah diketik. Oke, pertanyaannya, jadi di mana letak kesalahan program? Oke, coba kita mulai dengan kita definisikan dulu semua proposisi atom yang ada di sini. Yang pertama, ada variabel yang belum dideklarasi, kita kasih nama U. Ada kesalahan sintaks, kita kasih nama V. Ini kesalahan sintaks sudah. Ada semikolon yang belum ditulis, atau ada nama variabel yang salah diketik. Yang nomor 3, tidak ada semikolon. Ini nomor 3 itu cuma not W ya. Nomor 4 cuma not X. Tidak ada proposisi atom yang baru. Oke, sekarang kita tulisnya nomor 1. Nomor 1 itu apa? U atau V. Nomor 2, jika V, maka ada semikolon W atau X. Ya. Nomor 3, tidak ada semikolon yang belum ditulis, berarti not W. W-nya nggak benar. Ada semikolon yang belum ditulis itu nggak benar. Yang ada yang benar apa? Tidak ada. Ya, nomor 4, tidak ada nama variabel yang salah ketik. Oke, jadi ini adalah 4 buah proposisi awal yang kita ketahui, yang kebenarannya sudah diketahui. Oke, jadi coba saya tuliskan sekali lagi. Itu ya. Ini ya, saya salin kembali dari tadi. Oke, sekarang coba kita membangun proposisi-proposisi baru, hipotesa, sampai pada kesimpulan. Nah, coba lihat ini. Ini ada W or X, sementara itu ini ada WX di sini. Bagaimana? Bisa nggak kita gabung mereka ini? Oke, yang nomor 3 saya tuliskan dulu not W. Nomor 4-nya not X. Nah, ada aturan konjungsi yang tadi kita bilang, oh kalau ini true, maka kita bisa buat konjungsi mereka.
Oke, nah sekarang coba kita lihat. Di sini adanya not, ya di sini adanya or. Nah, kebalik, sedangkan ini not way, ini way, not x, semuanya kebalik. Ini mengingatkan kita kepada siapa ini? Ini adalah hukum De Morgan. Bisa nggak saya ubah bentuk ini sehingga jadi mirip seperti ini? Oh, sangat bisa. Oke, jadi saya baru saja menerapkan hukum De Morgan. Bentuk ini ternyata ekuivalen dengan not dari ini ya, betul ya? Oke, nah sekarang coba bisakah kita gabung nomor 2 dengan nomor 6? Nah, ini coba lihat juga tadi saya taruh nomor 5 ini ya. Nah, ini adalah nomor 5, ini adalah hipotesa baru yang kita baru ciptakan. Dengan cara apa? Menerapkan aturan konjungsi. Sekarang kita punya satu hipotesa lagi, nomor 6, dengan menerapkan hukum De Morgan pada nomor 5. Nah, sekarang saya mau gabung nomor 2 dengan nomor 6. Ini apa ini ya? Oh, ini kan bukannya Tholen ini ya, modus Tholen ya. Ini modus Tholen ini. Kalau V berimplikasi, misalkan saya sebut ini M, ini adalah N. Sedangkan ini adalah not N. Maka, ya, jadi kelihatan ya bahwa ini adalah modus Tholen. Oke, not V. Nah, sekarang kita ketahui not V. Nah, lihat lagi ini nomor 1 dengan nomor 7 bisa kita simpulkan apa? U atau V. Sedangkan V-nya nggak benar, ya kan? V nggak benar berarti apa itu? Tidak ada kesalahan sintaks ya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa U harus benar. Ini adalah silogisme disjunktif, ya kan? Kalau V-nya nggak benar, U harus benar karena nomor 1 ini sudah true. Oke, jadi apa ini kesimpulan terakhir? U, yaitu ada variabel yang belum dideklarasi. Ya, jadi lihat bahwa kita mulai dengan 4 proposisi, kemudian kita menambah nomor 5, 6, dan 7, sampai akhirnya kita dapat pada kesimpulan pada baris yang nomor 8. Jadi sebagai latihan, coba lihat ini pertanyaannya. Kalian bisa mengambil kesimpulan apa? Oke, definisikan dulu semua proposisi atom. Nanti ada 5 ini proposisi atomnya. Kemudian translate, buat kalimat-kalimat ini menjadi proposisi dalam bentuk simbolik. Gunakan aturan, buat hipotesa-hipotesa baru sampai akhirnya sampai pada kesimpulan. Oke, sekian dan jangan pernah berhenti belajar.